Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Andar Septian Yudha Nugroho. Nama saya Muhammad Abisani. Nama saya Muhammad Najmudin Uluan. Di sini kita akan mempresentasikan apa itu blok dan qubit dalam state management Flutter. Ya, pengertian. Blok atau business logic komponen. Blok adalah pola arsitektur di Flutter yang digunakan untuk memisahkan logika bisnis aplikasi dari tampilan UI. Dengan blok dengan blok alur data dikelola menggunakan stream dan sync sehingga perubahan data bisa didengar atau di-listen oleh UI. Dan UI bisa diperbarui secara otomatis. Untuk Qubit sendiri adalah versi sederhana dari blok yang digunakan untuk mengolah state di Flutter tersebut. Qubit juga bagian dari library Flutter underscore block, tapi dibandingkan blok yang dipakai event dan stream eksplisit, Qubit langsung mengubah state dengan cara yang lebih simpel. Konsep dari blok dan qubit ini, untuk blok itu kotak penyimpanan data, tapi ketat dan atau lebih ketat aturannya. Yang kedua, untuk mengubah isi kotaknya, kita harus kirimkan event dulu atau semacam surat perintah. Yang ketiga, blok akan membaca event itu lalu mengubah state tersebut. Yang keempat, setelah itu UI dapat state baru dan berubah. Dan ini adalah untuk dia bawahnya ini adalah alur dari blok tersebut, yaitu dari user. Setelah user mengirim event, blok memproses, lalu setelah diproses mengubah state dan UI dapat berubah. Untuk qubit kita juga ada 4 contoh. Yang pertama, qubit itu kotak penyimpanan data masih sama. Yang keduanya, di dalam kotak itu ada state atau keadaan dari sekarang. Yang ketiga, kalau mau ubah isi kotaknya kita harus panggil fungsi dari qubit tersebut. Yang keempat, lalu ada akan mengirimkan state baru ke UI. Dan itu di bawahnya adalah alur dari qubit tersebut. Dari user ke fungsi, lalu mengubah state, dan mengubah UI secara otomatis. Konsep dari blok, di sini kita bisa lihat dari kedua alur tersebut. Di sebelah kiri ada untuk qubit dan sebelah kanan ada untuk blok. Lalu di sini kita akan menjelaskan kelebihan dari blok dan qubit. Di blok dan qubit ada yaitu state management yang rapih, yaitu state atau data dipisah dari UI. Kode jadi bersih dan terstruktur. Lalu kedua, mudah dites. Qubit dan blok gampang di unit test karena logika dipisah dari UI. Lalu ada reaktif, yaitu UI otomatis update begitu state berubah tanpa manual state. Lalu ada scalable, yaitu cocok untuk project kecil sampai besar, bisa tambah fitur tanpa takut kode jadi berantakan. Lalu ada community support, yaitu banyak contoh dokumentasi dan plugin tambahan yang siap untuk dipakai. Lalu ada efisiensi kinerja. Qubit lebih ringan daripada blok biasanya karena tidak perlu membuat event kelas tambahan. Lalu di sini adalah kekurangan dari qubit dan blok, yaitu jika menggunakan qubit dan blok, kurangannya butuh boilerplate, atau untuk blok biasa kita harus bikin event kelas, lalu tambahkan state kelas dan blok kelas agak dan dapat agak banyak kode di awal. Lalu belajar awal bisa ribet, yaitu untuk pemula
konsep stream ini, event dan state, bisa membingungkan pada awal pengembangan program. Lalu ada qubit kurang cocok untuk kasus yang rumit. Kalau aplikasi mulai kompleks, banyak kombinasi aksi, qubit bisa susah diatur. Lebih baik menggunakan blok yang formal. Lalu ada kadang berlebihan. Untuk aplikasi sangat kecil, pakailah blok atau qubit terasa berat dibandingkan state biasa. Lalu debugging asynchronous. Karena blok atau qubit bisa pakai stream di belakang layar, kadang debugging aliran data butuh perhatian ekstra. Misal, rest kondisional. Lalu di sini ada beberapa file. Yang pertama itu file task. Di sini eh, file task tersebut memiliki kelas task untuk mempresentasikan satu task dengan property title. Terus selanjutnya ada task qubit. Pada kode ini file kode program tersebut untuk mengelola daftar task seperti menambahkan dan menghapus task. Lalu ada task page yang berfungsi untuk menampilkan input task dan daftar task, lalu dapat menghandle penambahan dan penghapusan task tersebut. Yang terakhir ada file main yang dimana untuk setup block provider agar task qubit bisa diakses di seluruh widget tree. Dan berikut adalah hasilnya. Di situ terdapat to-do list yang jika kolom enter new test itu untuk menambahkan, untuk mengetikkan task atau tugas yang ingin kita lakukan. Lalu ada tombol tambahkan dan di bawahnya ntar akan ada daftar-daftar tasknya. Dan di sebelah kanan pula ada tombol untuk mendelete atau menghapus task tersebut. Kesimpulan dari blok dan qubit, yaitu blok atau business logic component dan qubit adalah pola manajemen state di Flutter yang bertujuan untuk memisahkan logika aplikasi dari tampilan UI. Dan lalu blok menggunakan alurnya yaitu event, logic, state, yaitu lebih cocok untuk aplikasi dengan alur logika yang kompleks. Dan qubit adalah bentuk sederhana dari blok, hanya mengubah state langsung melalui fungsi tanpa perlu event. Keduanya membantu membuat kode lebih bersih, terstruktur, dan mudah diuji. Lalu membuat UI otomatis merespon perubahan tanpa repot, memanggil set state manual. Lalu ada meningkatkan skalabilitas aplikasi, terutama saat aplikasi bertambah besar. Yaitu lalu pemilihan, gunakan qubit untuk kasus sederhana hingga menengah, seperti CRUD, data, perubahan UI ringan. Gunakan blok untuk kasus kompleks, multi-step, proses, banyak kondisi aksi beruntun. Sekian dari kelompok kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.